Saya record dulu. Nah, nanti buat teman-teman, kalau seandainya ada yang tidak mengikuti sampai akhir, tapi harapannya ikut sampai akhir ya. Tapi kalau terpaksa nanti tidak bisa ikut sampai akhir, insya Allah saya sudah rekam dan nanti saya akan upload di YouTube-nya Inspiring Muslimah Academy. Ya, tadi sudah perkenalan, tunggu saya akan menyiapkan ini dulu bentar. Oke. Sebelum saya masuk ke materi dan memperkenalkan Mbak Lintang secara langsung, saya akan membacakan CV singkatnya ya, CV-nya dari pembicara kita kali ini. Ya, ini. Kelihatan ya? Coba. Ya, alhamdulillah kelihatan. Ya, beliau adalah namanya itu Lintang Azahra. Beliau tinggalnya ada di Surabaya, alamat asalnya di Bojonegoro, sama seperti saya, tempat lahir saya juga ada di Bojonegoro. Beliau pendidikan terakhirnya itu adalah S1 UNESA, lalu ini riwayat organisasinya, jadi beliau aktif juga ya di komunitas hijrah, di organisasi yang ada di UNESA-nya seperti itu mungkin ya. Dan ini adalah salah satu moto hidup beliau, yaitu hidup adalah pembuktian iman, buktikan dengan maksimal berjuang. Status beliau alhamdulillah menikah, jadi agak pede gitu ya kalau ngebahas tentang single-single seperti ini, single lillah, karena beliau sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniai 1 anak. Kalau buat teman-teman, kalau ingin berkenal lebih dekat, bisa mengunjungi Instagram beliau atau media sosial beliau, yaitu Catatan Lintang. Nah, kita panggil saja ya langsung Mbak Lintang, sudah join? Bisa langsung, Mbak? Suaranya belum masuk. Dicopot, dicolokkan lagi mungkin ya? Iya, belum masuk. Kalau gini, dengar nggak? Iya, kedengar, tapi masih kecil ya. Coba lagi aja. Nggak masuk. Gini jelas nggak ya? Wah, jelas sekali ya, jelas. Sudah masuk. Alhamdulillah, gini aja sementara. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum juga Mbak Silvi. Waalaikumsalam. Jadi saya sebenarnya sekilas mungkin ya openingnya. Saya Ya. sebenarnya sudah cukup lama pernah ngobrol sama Mbak Silvi gitu ya. Jadi pengennya bikin forum bareng gitu, tapi alhamdulillah ternyata kondisi online yang bisa mempertemukan kita. Masya Allah. Termasuk juga teman-teman yang mungkin ada di luar kota atau di luar pulau gitu ya, bahkan di luar negeri, alhamdulillah. Ya karena ini materi sanlat nih Mbak Silvi, jadi nanti mungkin kita kaitkan sama Ramadan ya. Ya. Jadi sedikit banyak ada bahasan tentang Ramadan. Jadi single lilahnya single lilah yang juga harus paham Ramadan nih gitu. Langsung saya buka Oke, PowerPoint-nya ya. ya minta tolong. Ya, Mbak, silakan. Ya di sini pertama saya mungkin mengingatkan bahwa kita harus menyadari gitu, mengingat lagi sebelum membahas tentang apakah nanti statusnya single atau double gitu ya, atau bahkan nanti berjamaah. Jadi saya kira ini materi untuk semua orang gitu, jadi untuk semua status. Jadi bahwa hidup kita itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, diawali dengan sebuah kelahiran kalau di dunia dan diakhiri dengan kematian. Nah, karena memang kita paham bahwa mati itu bukan ending gitu ya, maka kita juga paham bahwa kita harusnya punya visi yang besar, yaitu
nanti ketika setelah meninggal kita bisa bertemu atau berjumpa dengan Allah, yaitu di surga Allah gitu. Nah, dengan begitu memang kita harus punya visi besar nih, itu pandangannya pandangan yang panjang yaitu ke akhirat sana, bukan sekedar batasan dunia gitu. Silahkan dibuka slide selanjutnya, Mbak. Nah, dengan demikian ya, harapan visi besarnya itu adalah mindset akhirat gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, bagaimana cara kita membangun mindset tersebut? Tentu yang pertama adalah mengingat ini. Jadi kalau yang sering ikut forum-forum kajian, insya Allah sudah hafal ya tentang apa sih sebenarnya tujuan penciptaan manusia. Itu sudah ingatlah. Tetapi seringkali lupa ada di surat mana ayat keberapa. Jadi silakan dicatat ya. Suratnya ke-51, ayatnya ke-56. Jadi kalau saya mungkin berforum sama teman-teman, setidaknya andaikan kita belum bisa menghafal seluruh Quran atau belum bisa menghafal satu surat gitu ya, setidaknya kita ingat gitu satu ayat atau setidaknya lagi kita ingat angka surat dan angka ayatnya. Jadi nanti kalau butuh langsung bisa buka yang mana ya gitu. Az-Zariyat itu surat ke-51. Nah, ayat ke-56-nya adalah menunjukkan apa sih sebenarnya tujuan penciptaan manusia di dunia, yaitu untuk beribadah. Nah, kalau begitu, apa saja yang termasuk ibadah? Kita juga pahami bahwa ibadah itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, tetapi setiap kecil amalan kita, ya itu akan bisa menjadi ibadah. Tuh. Kemudian lanjut Mbak. Tapi karena makna ibadah itu adalah menghamba, berarti memang ya bentuknya harus bentuk penghambaan. Nah, saya ingatkan bahwa ternyata syahadat itu nggak cukup loh. Maksudnya Mbak, saya sudah bersyahadat, masa nggak cukup? Syahadat memang bisa memasukkan ke surga. Tetapi apakah cukup kita hanya bersyahadat, ya, mengaku bahwa kita itu telah menjadi muslim? Nah, ternyata Allah menunjukkan di dalam Quran surat Al-Hujurat, silakan dibuka slide-nya. Nah, bukan sekedar bersyahadat atau menjadi muslim, tetapi ada tuntutan gitu untuk menjadi seseorang yang beriman. Jadi sebagaimana Allah telah menunjukkan di dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-14 ya, bahwa Rasulullah pernah ya menyampaikan kepada Arab Badui, ketika Arab Badui itu menyampaikan kami telah beriman ya. Jadi mereka mengatakan amanna. Ternyata Allah meminta Rasul untuk menjawab kamu belum beriman, tetapi katakanlah ya aslamna atau telah berislam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Loh, orang Badui mengaku beriman itu sama Allah tidak diakui gitu istilahnya ya. Tetapi dikatakan kamu baru berislam, kamu itu baru muslim. Tetapi ya harapannya adalah ketika seseorang itu beriman, dia itu adalah orang yang, nah kita cari nanti. Jadi kita cari di ayat selanjutnya seperti apa bentuk orang beriman. Tetapi lomba aku rugi dong, misalnya selama ini aku sudah bersyahadat, sudah muslim, sudah sholat, sudah puasa, ternyata belum beriman, misal. Ingat, di situ disampaikan di akhir ayat bahwa jika kamu taat kepada Allah dan Rasul, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan. Keren ya. Jadi artinya sholat kita senantiasa dicatat, setiap amal kecil kita itu senantiasa dicatat. Tetapi memang ada tuntutan untuk memiliki keimanan. Nah, sejatinya keimanan kayak apa? Kita cari di ayat-ayat yang lain. Silahkan di slide, Mbak. Nah, jadi kalau kita nanti mencari seperti apa sih bukti seseorang itu beriman, kita bisa lihat di Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-51. Atau juga ada di dalam Quran surat An-Nisa, surat ke-4 ayat ke-65. Jadi ya, kalau bawa catatan ya untuk mengikat ilmu, silakan dicatat juga angka suratnya. Jadi biar lama-lama nanti kita juga nemu, oh An-Nur itu 24 ya. Oh An-Nisa 4 ya. Gitu. Jadi disampaikan kalau dalam Quran surat An-Nur, orang mukmin itu adalah orang yang ketika dipanggil kepada Allah dan Rasul, mereka mengatakan sami'na wa atokna.
Itulah orang-orang beriman. Berarti apakah orang Badui tadi belum begitu? Kalau kemudian Allah menyampaikan demikian, berarti iya. Jadi orang Badui itu belum memiliki keimanan yang sejati, itulah kenapa Allah memintanya untuk tidak sekedar berislam, tetapi diminta untuk beriman. Kemudian di dalam Quran Surat An-Nisa juga ada penyampaian bahwa mereka tidak beriman hakikatnya sebelum menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Nah, artinya bukan sekedar mendengar dan taat kepada Allah dan Rasul, tetapi juga ketika dia punya masalah dengan orang lain ya, atau di tengah masyarakat, mereka merujuknya yang mencari solusinya adalah kepada Islam. Dan ya ada catatan, mereka tidak merasa berat di dalam hatinya ya, terhadap solusi yang diberikan kepada Islam. Itulah bagian dari sifat-sifat orang yang beriman. Berarti syahadat saja nggak cukup, tetapi kita harus membuktikan keimanan kita yang sejati. Gitu. Silakan dilanjutkan, Mbak. Slide-nya. Nah, dengan demikian kita sudah punya catatan ya, kehidupan itu adalah pembuktian iman. Mau kita single, mau kita double, mau kita bareng-bareng berjamaah, sama. Catatannya adalah harus taat total kepada Allah. Nah, kalau begitu ya, kita menjadi single, apa catatannya? Jadilah yang beruntung. Kita jadi double, bagaimana kewajibannya? Jadilah yang beruntung. Apa itu orang-orang yang beruntung? Berarti kalau kita mengharapkan surga dan bertemu dengan Allah, berarti kita menjaga diri dari kesia-siaan dan kita harusnya memilih amal-amal yang produktif, amal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Nah, kalau kita kaitkan dengan Ramadan nih ya, Ramadan itu adalah disyariatkan la'allakum tattaqun. Diingat ya, untuk agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu sendiri ya, mungkin banyak yang dari kita juga pokoknya takwa adalah taat kepada Allah dan menjauhi larangannya gitu ya. Jadi kita harus memperdalam juga nih makna takwa. Apa itu takwa? Nah, takwa itu dari kata wikoyah. Wikoyah itu adalah perisai, makanya termasuk puasa Ramadan itu adalah perisai gitu ya bagi kaum muslimin. Apa itu wikoyah atau perisai? Disampaikan juga kalau kemudian di dalam beberapa asarnya sahabat, jadi sahabat Rasul menjelaskan apa sih takwa itu? Takwa itu adalah sebagaimana seseorang itu berjalan di jalan yang penuh duri. Kalau teman-teman itu berjalan di jalan penuh duri, kira-kira apa yang kalian lakukan? Sembarangan jalannya atau hati-hati? Pasti sangat berhati-hati agar jangan sampai kena duri kan gitu ya. Atau nggak kebayang Mbak, aku kalau duri jarang-jarang aku nemu duri, oke. Pernah tahu misalkan tempat yang banyak najisnya? Nah, kalau kita pakai baju panjang nih, pakai kaos kaki, kemudian kita berharap nanti bisa sholat di tengah perjalanan, apa yang kita lakukan ketika tahu kondisi banyak najis? Pasti kita Menghindar. sangat berhati-hati agar jangan sampai kena. Nah, itulah gambaran takwa. Sampai kemudian kalau kemudian Imam Ali juga menjelaskan ya, apa saja takwa itu? Takwa itu ada 4 poin. Ya, enggak saya tulis di slide ya. Takwa itu ada 4 poin. Yang pertama adalah al-khauf min al-jalil. Jadi yang pertama, indikasi ke seseorang itu bertakwa adalah yang pertama dia punya rasa takut kepada Allah. Khauf. Kemudian yang kedua, dia beramal, amalu bitanzil. Jadi bukan Allah, manusia itu beramal sesuai dengan tanzil, apa yang diturunkan oleh Allah. Berarti dia harus taat kepada Allah dan Rasul sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, apalagi ciri-ciri orang yang bertakwa, dia termasuk orang yang ridho bil kolil. Dia itu ridho terhadap yang sedikit. Nah, berarti dia bukan orang yang kikir, juga bukan orang yang apa istilahnya ya, rakus dan tamak terhadap dunia, tetapi dia ridho terhadap apa yang dirizkikan oleh Allah. Ya, meskipun sedikit, tetapi dia berupaya untuk menjadikan itu berkah. Itu adalah bagian dari contoh atau indikasi orang bertakwa. Apalagi yang terakhir adalah dia menyiapkan diri. Jadi al-istiqdadu minar rohil. Jadi dia menyiapkan diri menuju hari yang sangat menakutkan. Apa hari yang menakutkan? Akhirat. Maknanya takwa itu adalah penjagaan. Jadi takwa itu ada sebelum kita beramal. Kita harus, kalau istilah saya mungkin ya,
kemarin saya bikin status di WA gitu. Ramadan itu sebagai perisai, termasuk takwa itu maknanya adalah dari kata wikoyah atau perisai, menjaga. Maka takwa itu adalah seperti itu step verification. Jadi kayak kita itu ada 2 tahap verifikasi. Sebelum kita beraktivitas, kita cek dulu. Ini benar-benar nanti membuat saya disayang sama Allah atau enggak? Bikin Allah marah apa enggak gitu. Jadi dipikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Dicari dulu gitu ya dalilnya, ya boleh enggaknya sebelum dia mengambil keputusan. Itulah makna takwa. Makanya seperti orang berpuasa kan, ketika kita puasa Ramadan, maka kita berpikir dulu, iya sih aku lak poso gitu ya. Jadi kalau ada istilahnya Jawa mungkin ya kemarin-kemarin gitu ya. Ramadan itu bukan sekedar Ramadang gitu mungkin. Apa itu? Madang itu makan. Jadi Ramadan itu bukan sekedar nggak makan. Kan rugi nih. Sudah lapar gitu ya sejak pagi sampai maghrib, ternyata pahalanya dikit. Makanya jangan sampai kita rugi. Sama. Itulah kenapa Allah menyampaikan Ramadan itu adalah atau puasa itu disyariatkan untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Artinya mikir dhisik gitu ya. Berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu, mempertimbangkan dulu sebelum mengambil keputusan. Itu gambaran orang-orang yang bertakwa dan targetnya gitu ya. Kita diharapkan menjadi orang-orang yang demikian setelah lulus dari sanlat Ramadan gitu mungkin ya. Jadi kalau kalau ada sanlat harapannya kita juga gitu, nambah ilmunya, kemudian alhamdulillah kita menjadi bertambah takwa gitu. Itu sekilas tentang Ramadan. Oke, kita lanjut. Kalau begitu gitu ya, amalnya produktif, kemudian harus bertakwa. Nah, tolong diingat juga bahwa Allah menerima amalan manusia itu ada 2 syaratnya. Kita dapat dari mana nih? Silahkan nanti dicek ya. Silahkan dibuka Ibnu Katsir online, jadi tafsir Ibnu Katsir online. Kalau teman-teman sering menghafal atau buka Quran surat Al-Mulk, maka dalam awal-awal Quran surat Al-Mulk itu ada perkataan ahsanu amala. Nah, apa itu ahsanu amala? Ahsanul amal atau amal yang sebaik-baiknya itu adalah amal yang dilakukan lillahi ta'ala, berarti niatnya harus lurus karena Allah. Yang kedua syaratnya adalah harus ittiba Rasul atau mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Berarti harus syar'i. Jadi niatnya karena Allah, caranya sesuai syariah. Berarti gimana caranya menjadi single tapi happy? Gimana caranya menjadi double berarti sudah nikah dan tetap happy? Bagaimana caranya bisa tetap bangga atau proud gitu ya? Maka kuncinya adalah di sini. Peganglah 2 rumus ini agar kita selalu yakin aktivitas kita itu diterima oleh Allah. Aktivitas kita itu menuju ya surganya Allah gitu. Lanjut, Mbak. Nah, kalau begitu, apa saja sebenarnya selama ini kendala-kendalanya? Ya, kendalanya bukan sekedar dari dalam diri. Nanti kalau kendala dalam diri bisa kita diskusikan ya di forum tanya jawab karena masing-masing orang biasanya ujiannya beda-beda. Tetapi yang kita bahas bareng adalah godaan-godaan dari luar. Apa aja itu godaan dari luar? Jadi memang ada arus. Jadi ada sesuatu yang bikin kita susah untuk happy, bikin kita susah untuk bangga. Yang pertama adalah istilah kerennya gitu ya, istilah politiknya adalah liberalisme. Apa itu liberalisme? Paham untuk bikin kita liberal, jadi bebas. Kalau tadi iya sih aku harusnya beribadah ya, aku harusnya bertakwa ya, aku harusnya syar'i ya. Nah, di sisi lain ternyata ya di luar sana ketika kita scrolling nih di sosmed, konten bullying gitu ya, konten free sex, konten LGBT atau feminisme itu ada di mana-mana. Jadi hati-hati kalau kemudian misal ada yang gini nih, aku pakai kerudung atau pakai hijab, aku pakai cadar, ini adalah hakku. Kemudian dia gabung sama gerakan feminisme. Nah, jadi muslimah feminis. Nah, bahaya nih, bahaya. Kenapa? Karena tidak seharusnya seseorang muslimah itu menggunakan cadar atau melakukan syariat Allah itu adalah atas nama hak asasi, bukan. Jadi sama sekali tidak. Ikhlasnya, niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Kita melakukan itu harus karena Allah mensyariatkan. Jadi kalaupun kemudian nanti ada orang yang bikin kita nggak bisa cadaran, yang kemudian membuli kita karena pakai hijab syar'i, nggak boleh kita bantah dengan ini hakku, bukan. Tetapi
ini adalah pilihan saya karena Allah memerintahkan demikian, begitu. Jadi hati-hati banget karena khawatirnya kita melakukan pembelaan atau kita melakukan sebuah perjuangan, ternyata itu nggak syar'i, ternyata itu nggak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, apa itu? Yaitu hedonisme. Jadi mendewakan kehidupan dunia gitu ya. Apa itu biasanya yang menjangkiti kaum muslimah ya? Salah satunya adalah merubah makna bahagia. Makanya apa sih yang bisa bikin gagal happy? Bisa jadi makna bahagia kita berubah karena yang kita lihat apa yang ada di sosmed gitu. Yaitu wow gitu ya. Artis ini sudah hijrah, islami, kaya lagi. Kapan aku kayak gitu? Nah, kemudian kita runut, oh perjuangannya kayak gitu ya. Kalau gitu aku akan menjadi demikian. Nah, ketika kita mengikuti apa ya disebarluaskan di sosmed, kemudian kita lupa apa itu makna bahagia, ya bahayanya juga itu. Kita ternyata bukan lillahi ta'ala, bukan kemudian syar'i, ya, tetapi ternyata mengikuti arus yang dibentuk oleh liberalisme atau hedonisme. Termasuk mindset cantik, itu bahaya banget. Nah, kemudian juga ada hal-hal yang bisa mengikis akidah. Misalkan mengidolakan gitu ya, artis atau kemudian opa-opa gitu ya. Dan ya itu sampai mengikis akidah, artinya melupakan tentang Rasulullah, melupakan para muslimah-muslimah mulia yang kemudian perlu kita teladani sifat-sifatnya atau karakternya gitu ya. Termasuk juga adalah gagal paham tentang qada dan qadar. Nah, berarti memang harus memperdalam diri ya, apa itu qada qadar, kemudian apa saja yang perlu kita ubah, ya mindsetnya, apa saja yang perlu kita perjuangkan, sisi mana kita harus tawakal, itu memang harus dikaji lebih mendalam. Termasuk di bawahnya ya, saya tuliskan lagi di situ mewaspadai ide moderasi. Ide moderasi itu kayak apa sih? Ya, bisikan kayak gini, biasa-biasa aja lah Islamnya. Kamu ikut kajian di mana sih kok sampai gitu? Nggak usah lah kafah-kafah gitu. Kafah itu bukan begitu maknanya. Misal, harusnya kita itu adalah menjadi keluarga yang moderat. Kita itu harusnya menjadi muslimah yang moderat, yaitu Islam yang biasa-biasa aja. Islam yang tengah-tengah, Islam yang toleran. Nah, tolong dicek lagi ya, makna toleran itu apa, makna moderat itu apa, gitu. Agar kemudian kita tidak menjadi gagal happy, kita tidak menjadi gagal karena kita bukan menjadi insan yang bertakwa, tetapi ternyata mengikuti arus yang ada di luar. Nah, apa sih asalnya? Ya, pemikiran-pemikiran ini silahkan di-slide lagi. Kita sebenarnya juga sudah tahu sih, gitu ya. Itu bukan pemikiran kaum muslimin, iya. Tetapi untuk meyakinkan lagi, ya mungkin kita belum tahu tentang kalimat-kalimat mereka, silahkan dibaca bahwa ya, orang-orang di luar sana, pengemban pemikiran liberal, gitu ya, orang yang sekedar berpikir bahwa hidup itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan jangan sampai kaum muslimin itu memimpin dunia, ya mereka tahu banget kalau kaum muslimin itu taat, mereka nanti bisa mengalahkan kita, gitu, menurut mindset mereka. Loh, Mbak, memang kan kita nggak boleh jahat. Islam nggak pernah jahat, Dek. Jadi tugasnya seorang muslimin, ya tugasnya kaum muslimin itu adalah menyebarluaskan Islam untuk menjadi rahmatan lil alamin. Sayangnya kalau Islam nanti disebarluaskan, yang rugi adalah mereka nggak bisa menjajah lagi. Nah, karena mereka punya keinginan untuk menjajah negeri di seluruh dunia, maka musuh utama mereka adalah Islam. Kalau kaum muslimin taat, nah itu bahaya bagi mereka. Makanya di sana ya mereka memang punya target. Jadi mereka mengatakan ya percuma kalau kita memerangi umat Islam, artinya percuma kalau secara fisik kita tidak akan mampu menguasai mereka selama di dalam dada para pemuda Islam itu bertengger Al-Quran. Nah, mereka tahu banget. Jadi kata kuncinya adalah kalau kita taat, kalau Al-Quran di dalam dada kita, mereka nggak akan menang. Makanya cara mereka itu adalah mencabut Quran dari hati mereka, dari hati kita. Caranya gimana? Membuat minuman keras dan musik itu menghancurkan kaum muslimin. Ya, maka mereka paham banget bahwa sesuatu yang bisa merusak pemikiran kita itu lebih efektif daripada 1000 meriam. Gitu ya. Jadi biar kita itu lebih suka dengan hal-hal yang material, hal-hal yang berupa duniawi, ya termasuk kemudian pergaulan bebas atau seks, naudzubillah. Kemudian termasuk kalimatnya ini, ya seorang tokoh di antara mereka. Jadi mereka mengatakan,
tugas kita tidaklah memurtadkan, tetapi membuat kaum muslimin itu ya menjadi apa sih menjauhkan mereka dari Islam. Jadi makanya bahaya banget kalau ada istilah moderat atau istilah toleran yang ternyata itu semakin menjauhkan kita dari Islam yang sesungguhnya, Islam yang kafah. Kalimat-kalimat biasa-biasa aja lah, ngapain sih hijrah? Biasa-biasa aja lah, kerudung kok sampai gitu, gitu ya. Nah itu lagi nanti. Jadi kerudung kok sampai kayak gitu sih, berislam sampai gitu sih, biasa ya po. Nah itu silakan dicek lagi, batas syar'inya kayak apa, yang mana yang kita pilih. Jadi jangan asal kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain atau kebanyakan orang, termasuk tokoh-tokoh hari ini gitu ya, mungkin hari ini mereka punya label atau jabatan yang tinggi, mereka ngomong tentang Islam, tetapi secara tidak sadar menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Itu harus kita waspadai. Caranya ngecek gimana, Mbak? Cek aja Quran dan Sunnah gitu. Jadi kita sama-sama ya, artinya saya tidak mengunggulkan diri saya, kita tidak mengunggulkan jamaah, tetapi kita punya standar. Quran dan Sunnah itu sesuatu hal yang bisa kita pelajari, ya, sesuatu hal yang mendasar dari Allah. Mari kita cek, mari kita pastikan gitu ya, tafsir yang benar kayak apa gitu aja. Kemudian dibuka lagi slide-nya. Nah dari situ, Bismillah, apapun status kita gitu ya, ya, kita harusnya bisa menjadi seseorang yang taat, seseorang yang takwa tanpa tapi. Ya, kalau begitu, apakah diam itu solusi? Tentu tidak. Berarti hashtag kita gitu ya, harapannya adalah diam bukan solusi. Kita harus mencintai Allah, kita harus melakukan aktivitas itu lillahi ta'ala, dan itu butuh pemahaman. Kita nggak cukup ngaji satu kali dalam satu pekan, atau masih nunggu pekan depan lagi gitu ya, dan apalagi kalau ketemunya hanya di Zoom gitu, hanya di Zoom meeting, itu kurang banget. Kemudian lanjutnya Mbak, kalau begitu apa yang harus kita lakukan kalau nggak boleh? Nah, berarti kita harus ngaji dan ngajak. Ngajinya harus diperdalam dan bukan hanya diri kita, tetapi harus diperluas. Kita harus ngajak juga orang lain untuk menjadikan jamaah atau masyarakat itu juga takwa. Kenapa? Kalau taatnya sendirian, kita nggak akan kuat gitu. Arusnya semakin besar. Kalau kita diserang terus, kita nggak punya kekuatan. Kita nggak bisa gandengan tangan untuk melawan mereka. Makanya ngaji untuk diri pribadi dan ngajaklah orang lain untuk mewujudkan masyarakat yang islami. Lanjut lagi. Ya, tadi adalah janji Allah ya. Maka siapa sih yang lebih baik perkataannya kecuali orang-orang yang menyeru kepada Allah. Da'a ilallah. Jadi kita itu punya kewajiban untuk mendakwahkan apa yang kita tahu, ya, ngajak orang lain untuk baik, termasuk kita beramal solih. Nah, termasuk kita juga menjadi seseorang yang proud, yaitu bangga ya untuk menjadi bagian dari kaum muslimin. Dan tadi ya diingat bukan sekedar menjadi muslim tetapi menaikkan level kita yaitu menjadi orang yang beriman. Ya, sami'na wa atokna. Silahkan dilanjutkan lagi Mbak closingnya. Ya, dan diingat ya besar pahalanya. Apalagi kalau kita lakukan pada bulan Ramadan. Makanya silakan berlomba mumpung Ramadan, bikin konten-konten yang islami, pilih konten-konten yang syar'i, gitu ya, bisa menginspirasi. Mumpung ini Ramadan, karena dakwah itu kewajiban, maka kita berharap pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Satu kali posting, gitu ya, satu kali share, semoga itu menginspirasi banyak orang. Gitu. Lanjut lagi, Mbak. Tapi susah, Mbak. Itu hal yang wajar banget gitu ya. Jadi saya ingatkan bahwa pahala yang besar itu diraih oleh pribadi yang besar. Ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan. Jelas itu tidak mudah, tetapi ingatlah bahwa insya Allah Allah telah mempersiapkan pahala yang besar bagi pribadi yang besar. Semoga kita adalah bagian-bagian dari mereka-mereka yang layak untuk mendapatkan itu. Insya Allah itu, jadi lelahnya semoga lillah. Mari kita diskusi aja kira-kira apa aja sih yang selama ini jadi kendala gitu ya secara personal atau mungkin juga dari arus luar. Semoga materi yang saya sampaikan meskipun sedikit tadi barokah dan manfaat. Gitu Mbak Silvi. Silakan saya berikan ke Mbak Silvi lagi.
Ya, alhamdulillah pemaparan materinya sudah selesai. Jadi tujuan akhir dari tema ini, temanya kan proud to be single lillah gitu ya. Dan saya yakin di sini tuh rata-rata single, ya enggak sih? Iya sepertinya. Ya mungkin kalau ada yang menikah mungkin ada beberapa, tapi kebanyakan juga pada single. Dan tantangan single lila saat ini itu nggak biasa, luar biasa gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Lintang tadi, tantangannya itu justru dari luar. Kalau dari kita mah nyantai-nyantai aja gitu ya. Ya udah single-single aja orang jodohnya belum datang gitu kan. Tapi tantangan di luar itu sangat luar biasa. Ih, kamu single ya, ih kamu nggak laku ya gitu kan gitu-gitu ya. Seperti nah di sini kan menjadikan sebuah semangat ya. Jadi Bisikan setan, bisikan tetangga gitu. heeh, tetangga, keluarga juga kayak gitu. Jadi di sini untuk memberikan semangat buat teman-teman, karena tadi hijrah itu nggak bisa sendiri, kita harus bergandengan tangan dan Inspire Muslimah Academy yang disupport oleh Muslimah Move Up dan Akhwat Bergerak Tuban ini juga menjadikan salah satu apa ya sarana buat teman-teman untuk bergandengan tangan seperti itu. Biar tadi singlenya itu nggak sendirian, kita bareng-bareng single gitu ya. Enggak, tapi, gimana kita kekuatan single lillah seorang muslimah itu kuat dengan bangga seorang muslim, bangga seorang single tadi, dengan mengalihkan pikiran-pikiran, memperbanyak, amalan-amalan produktif tadi ada di salah satu slide-nya Mbak Lintang. Ya seperti itulah inti dari tema kali ini itu Proud to be Single Lillah. Jadi memotivasi, ngasih semangat dan kita tuh bareng-bareng nggak sendirian gitu. Ya itu, mungkin ada yang ingin didiskusikan, bisa chatting atau bisa di-unmute langsung ngomong seperti itu. Ada? Masih on semua kan? Alhamdulillah ini lumayan ya ada 42 orang. Jadi kalau kajian offline tuh lumayan satu ruangan kayak gitu penuh. Seperti itu. Ya sebelum ada yang bertanya mungkin ada ini yang unmute. Ada? Ini ada di Assalamualaikum. Oh ya silakan. Mahdiatul Fikroh ya, betul? Ya, saya dari Palu sebenarnya, tapi domisilinya lagi di Malang. Ya, silakan. Bertanya, jadi gini, saya memang dari kecil udah diajarin orang tua kebetulan kalau kita itu harus menghindari yang namanya pacaran dan sebagainya. Terus saya juga alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kepikiran untuk melakukan hal itu. Alhamdulillah. Nah, cuman saat ini kan kita harus fokus untuk membenahi diri kita. Dan apa ya, di sekitar saya itu sudah nanya-nanya, kamu kok sendiri terus, kapan nikah? Menurut saya itu bukan sesuatu yang mudah untuk untuk dilakukan begitu saja. Saya selalu bilang, nikah itu memang nikah itu adalah sebuah tujuan yang mulia, itu bagian dari ibadah, itu untuk melengkapi iman kita. Tapi untuk mencapainya itu setidaknya kita punya pembekalan diri kita. Tapi selalu teman-teman itu kayak suka gimana ya? Kayak merendahkan orang-orang yang single mau memperbaiki dirinya gitu. Itu gimana ya, Kak? Menghadapi mereka-mereka yang seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja, Mbak. Oke. Nah, itu banyak yang tanya ya di chatting juga. Sebentar, saya mungkin satu. Oke, bismillah. Jadi yang pertama, makanya tadi Mbak Silvi ngomong gitu, saya jadi ingat ya. Ujian pertama itu adalah sebenarnya dari orang, bisikan hati maupun bisikan tetangga gitu ya, teman. Oke, yang pertama, Dek. Jadi mindset yang harus kita tanamkan dan yang harus dipelajari gitu ya untuk semakin meyakinkan diri kita itu adalah tentang qada qadar. Jadi kapan tawakal, kapan ikhtiar,
bentuk ikhtiarnya kayak apa gitu. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh single lillah? Gitu aja mungkin ya, saya rangkum ya. Jadi yang pertama tadi dari Dik Mahdia, termasuk dari 2 pertanyaan di chat, apa sih yang harus dilakukan untuk menyiapkan diri gitu ya, sekalian untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan demikian. Pertama memang harus kita kokohkan personal diri kita, keimanan kita. Nah, keimanan itu memang nggak bisa sendirian. Level pertama ring pertama yang harus menjadi kekuatan kita adalah keluarga. Jadi alhamdulillah kalau Dek Mahdia keluarganya sudah paham gitu ya. Harusnya seorang muslimah itu nggak pacaran dan sebagainya, itu bagus banget. Jadi alhamdulillah kalau ring pertama kita yaitu kekuatan terdekat kita, keluarga itu sudah paham. Cuma kadang-kadang keluarga juga nanti akan tanya di usia-usia tertentu ya. Kapan gitu kamu mengenalkan calon mantu gitu ya. Jadi ya itu juga harus diingatkan. Jadi artinya ketika kita hijrah, ketika kita bertahan dalam jalan hijrah, dalam ketaatan, tolong dikuatkan yang pertama adalah keluarga. Jadi biar keluarga itu satu mindset. Nah, keyakinan atau kesabaran untuk menunggu kapan Allah memberikan jodoh itu harus disampaikan kepada keluarga, termasuk keyakinan bahwa saya sedang melayakkan diri dengan mengkaji Islam gitu. Nah, cara membuat keluarga itu benar-benar yakin itu adalah menunjukkan hasil ngaji Islam. Bentuknya apa? Karakter atau kepribadian yang Islami. Jadi tolong semakin dewasalah gitu ya di tengah keluarga, jadilah pribadi yang memang bisa dipercaya oleh keluarga. Artinya jangan kemudian dikit-dikit gitu ya, ngomong ini salah, itu salah, ini pilihanku. Nah, hati-hati ya. Jadi kita harus belajar juga tentang bagaimana komunikasi dengan orang tua, bagaimana mendekati mereka dengan cinta, dengan hati. Kita juga yang tahu karakter mereka. Jadi ini PR kita, PR para muslimah yang hijrah, tolong mau permasalahan apapun, karena kita sudah berharap untuk menjadi pribadi yang baik, kita harus ngaji, jelas banget. Jadi poin pertama kita harus ngaji agar pribadi kita kuat, agar paham banget tentang kodok kodar, kapan tawakal, kapan ikhtiar, bentuk ikhtiarnya kayak apa. Termasuk membuktikan kepada keluarga karakter kita semakin baik setelah ngaji. Itu poin 1. Poin kedua, kalau keluarga sudah aman, alhamdulillah, berarti memilih juga ring yang kedua, yaitu ring teman, pergaulan. Gitu. Mbak Mahdia, kalau kemudian punya teman-teman yang masih standarnya atau mindsetnya itu sekuler, ya bukan Islami, tetapi mikirnya adalah mikir duniawi, eksistensi dunia, maka kita harus mewarnai mereka dengan gaya mereka. Gitu. Artinya sedikit banyak kita harus nge-share juga pemikiran kita, gitu Mbak Mahdia. Jadi santai aja juga gitu. Kalau kita juga harus terbiasa untuk jawab, apa sih misalkan, emangnya kalian punya calon, kalian yakin calonnya nanti cocok sama aku, misalnya gitu ya. Boleh digoda-goda gitu aja. Alah gaya paling kok tak cari no gitu misalnya kayak. Alah gaya mungkin tak carikan juga nggak cocok. Nah berarti kan kalian tahu gitu. Tujuan kita ya bukan sekedar nikah, tujuan kita bukan sekedar punya gandengan gitu, tapi benar-benar mendapatkan cinta Allah, benar-benar dapat surga, benar-benar bisa menjadi seseorang yang matang ketika nanti menikah. Jadi itu kita bisa milih ya caranya, cara ngomong ke mereka, termasuk mungkin jawaban-jawaban, oh sudah ada kok tanggalnya, gitu. Tapi dalam konfirmasi nggak tahu kapan ya dan siapanya gitu. Karena itu bagian dari rahasia Allah gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita bahas masalah ikhtiar. Jadi yang pertama kalau kita sudah kuat, keluarga kuat, kita bisa menjawab dengan nyaman karena keyakinan. Maka yang kedua adalah ikhtiarnya yang harus disiapkan. Gitu. Jadi apa yang harusnya kita lakukan untuk mengisi waktu penantian? Ya, karena memang itu pilihan banget dari Allah, kita benar-benar nggak tahu kapan sebenarnya dan Allah memilihkan. Itu bagian dari ketawakalan ya. Nah yang kedua, ayo jadi yang kedua yang harus kita siapkan selain ngaji Islam ya, untuk kepribadian kita. Yang kedua adalah ini Nak Soli. Jadi yang kedua adalah tentang
materi praktis. Jadi kalau ngaji Islam itu poin pertama adalah kepribadian kita yang harus kita bentuk. Yang kedua, ngaji Islamnya dulu ya. Ngaji Islam dibagi jadi dua. Yang pertama pokok kepribadian, yang kedua adalah hukum-hukum. Jadi tentang hukum-hukum pernikahan, apa saja yang nanti dihasilkan dari pernikahan, ya tentang mungkin talak dan sebagainya ya. Maka kita juga harus pelajari nih teman-teman. Jadi biar nggak blank nanti. Jadi jangan nanti mendadak gitu ya. Meskipun nanti, waduh Mbak kan nikahnya durung ngerti kok selak lali. Beda ya orang yang sudah ngaji sama lupa. Karena kalau sudah ngaji itu setidaknya nge-review lagi gitu, ingat lagi kayaknya aku pernah dengar gini deh, kayaknya aku pernah baca gini deh. Jadi lebih gampang nanti nge-reviewnya. Tapi kalau blank belum tahu apapun itu bahaya kalau nanti kita benar-benar diuji, aduh ini gimana ya gitu untuk menyelesaikannya atau hukumnya. Gitu, itu ngaji Islam. Kemudian bentar. Sedih sekali. Ya nggak apa-apa Mbak, ditenangin dulu aja. Sangat memahami kok. Iya. Karena sudah nggak single ya Mbak Silvi. Iya Mbak, triple. Iya, sudah rombongan. Jadi kemudian apalagi yang perlu dipelajari? Teknis deh. Jadi teknis itu penting banget. Hal-hal teknis ya. Teknis itu misalkan tentang sampai sedih. Tentang parenting gitu ya. Kemudian tentang psikologi suami istri itu penting. Itu penting agar kita nanti nggak kaget karena circle kita kan perempuan-perempuan nih ya, ngumpulnya perempuan itu. Aku biyen pernah kok Mbak pacaran, beda ya. Jadi kondisi psikologi suami istri itu pernikahan itu beda banget sama pacaran. Termasuk mungkin nanti sama mertua dan lain-lain, jadi silakan disiapkan. Itu Mbak siapa tadi yang tanya di chat ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Oh, sorry. Gini jelas? Ya, jelas. Oke. Saya buka chat dulu ya. Saya bacakan aja gimana? Boleh. Biar teman-teman yang Nggak enak. lain. Ya, nggak apa-apa. Sambil baca, ya. Sampai membacakan, Mbak ya. Saya bacakan ya, biar teman-teman juga yang lain tahu apa sih pertanyaannya itu. Tadi ini pertanyaan 1-2 kan udah dijawab, tapi nggak apa-apa, saya bacakan aja. Jadi pertanyaan demikian. Assalamualaikum, mau bertanya. Jadi kita kan diajak untuk mengajak teman kita untuk ngaji bersama, tapi sekarang tuh kebanyakan anak muda ya seperti Ustazah bilang, jangan overlah Islamnya. Gitu pertanyaannya. Lalu bagaimana cara mengajak ngaji? Bentar. Aduh, chattingnya kurang. Bentar ya. Oke. Yang berkaitan dengan single dulu ya. Jadi ada pertanyaan tentang wanita surga itu kan kayaknya gampang banget kalau sudah nikah. Kalau belum nikah gimana nih? Wanita bisa masuk surga itu sangat gampang kalau dia sudah nikah, taat sama suami aja gitu ya. Itu aja sudah bisa. Jadi gini teman-teman. Kalau kemudian kita dikodokkan oleh Allah gitu ya, hari ini belum bertemu dengan jodoh, apa yang harus kita kejar? Sedihnya. Setiap aktivitas bisa membuat kita masuk ke surga, tadi ya syaratnya, lillahi ta'ala, kemudian itu syar'i. Makanya sebanyak-banyaknya kita harus melakukan amal produktif, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tetapi untuk orang lain, yaitu berdakwah. Dakwah itu adalah bagian dari kita menuansakan masyarakat Islami, termasuk juga menjadi reminder kita, tuh, agar kita senantiasa bertakwa, agar kita senantiasa taat. Jadi bukan kemudian mengentengkan, biarin kan aku nggak pernah mengatakan itu, kan mungkin permaklumannya begitu ya. Tapi kalau orang sudah pernah menyampaikan dan tahu hukumnya itu kan merasa bahwa iya ya, aku kan pernah ngomong gini ke orang lain, masa aku sendiri melakukannya, misal. Itu termasuk bagian dari mengingat dari Allah. Kemudian jadi jangan minder Mbak ya. Ketika kita menjadi anak yang solihah itu bisa memasukkan kita surga.
artinya banyak banget sebenarnya amal soleh yang bisa memasukkan kita ke surga. Jadi jangan minder dan jangan iri gitu ya mungkin ya terhadap orang-orang yang sudah nikah. Kenapa? Ujian nikah juga besar gitu. Jadi ketika kita nanti dikodokkan oleh Allah, insya Allah waktu itulah kita sudah diukur oleh Allah mampu gitu mengemban amanah yang baru. Ini sedih karena kurang perhatian. Sebentar, ikut ya. Ini aja ya, biar bisa lihat ya. Nih anak Soli. Kemudian tadi ada juga pertanyaan yang terakhir. Oh, komitmen. Nggak pacaran sih Mbak, tapi komitmen. Komitmenan tapi aktivitasnya ngapain? Gimana caranya mengingatkan dia agar tidak dikatakan ikut campur? Gini aja Mbak, jadi dakwah itu kan empati ya. Jadi poin empatinya amar ma'ruf itu ada poin empati yang harus kita pegang. Artinya jadilah sahabat mereka, maknanya adalah explore dulu kenapa kok dia melakukan itu. Karena khawatirnya kita hanya fokus kepada hukumnya nggak boleh, tetapi kita nggak ngasih solusi, nggak mendampingi mereka gitu, nggak ngasih solusi praktisnya, nggak tahu sebenarnya kondisi apa yang membuat mereka melakukan itu. Jadi diajak cerita-cerita, kemudian dieksplor kenapa kok melakukan itu gitu. Apakah ada jalan solusi? Itu harus kita bantu teman-teman kita yang masih belum bisa melakukan sesuai syariat. Jadi agar nanti alhamdulillah kalau kita bukan sekedar mengatakan itu hukumnya apa, tetapi kita ngasih solusinya gitu. Oke, saya off aja dulu ya. Off cam. Kemudian apalagi tadi ya, cara menyampaikan ke mereka tentang komitmen. Nah, tetapi jadi alhamdulillah saya kemarin juga baca postingan dari seorang ustadz bahwa kita memang nggak boleh sekedar amar ma'ruf dan memberi mereka sebuah permakluman gitu ya, memberi mereka solusi. Tetapi kita juga harus mengingatkan agar jika mereka memang melakukan keburukan, kita ingatkan juga bahwa jangan lama-lama gitu. Allah sudah ngasih kesempatan bagi kamu dan kamu tahu bahwa itu sebenarnya nggak benar dan itu bisa bikin sakit. Sebuah maksiat itu kalau secara fitrahnya ya teman-teman ya, maksiat itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sekecil apapun maksiat itu nanti pasti bikin sakit, pasti bikin rusak gitu. Nah, coba itu diingatkan di teman-teman yang hari ini masih melakukan hal-hal yang nggak syar'i, yang itu bagian dari maksiat. Nggak pacaran sih, tapi komitmen. Tapi namanya komitmen pasti nanti akan ada gitu konsekuensinya. Contoh, dia nggak akan dihitbah orang lain, dia akan begini begitu gitu ya. Padahal nggak dihitbah, contoh ya. Kan belum dihitbah, misalnya kayak gitu. Kok kamu ini ada tawaran Ikhwan yang kayak gini kok kamu nggak membuka diri soalnya aku sudah komitmen sama yang ini, contoh-contoh nih ya. Nah, contoh-contoh macam-macam lah. Nah, itu perlu nanti kita ingatkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang itu maksiat dan nggak sesuai syariat, pasti ujungnya sakit, pasti ujungnya rusak. Jadi ketika hari ini masih dikasih kesempatan oleh Allah, gitu ya, masih nggak dikasih apa istilahnya ya balasan oleh Allah suatu keburukan, maka bersegeralah bertaubat gitu. Waduh kok cek kasare Mbak misalnya dikatakan bertobat, emang aku melakukan dosa apa? Maksudnya mungkin kalimatnya juga diperbaiki ya. Sampaikan ojo suwe-suwe lah, kan sampean tahu sendiri gimana rasanya kira-kira kalau misalkan aku gitu ya. Ya, suaraku masuk ya? Ada suara tadi. Masuk Mbak, masuk. Oke, lanjut. Jadi diingatkan teman biar nggak lama-lama dikasih solusi-solusi praktis biar segera nikah gitu, biar segera syar'i gitu. Jadi kita bukan memaklumi sebuah dosa gitu istilahnya ya mungkin ya. Jadi mereka tahu bahwa itu nggak benar, kita juga sudah menyampaikannya, kita sudah ngasih solusi praktisnya, ingatkan untuk bersegera menyelesaikan masalah tersebut gitu agar segera disayang oleh Allah gitu. Lanjut pertanyaan tentang gimana caranya ngajak ngaji. Jadi ketika hari ini kita diuji di kondisi di mana masyarakat
terjangkiti gitu ya pemikiran liberal dan moderat, yaitu Islam yang biasa-biasa aja, nggak usah kafah gitu, nggak usah jeru-jeru, nggak usah terlalu mendalam mengkaji Islam. Maka gimana caranya ngajak ngaji? Sama ya, poin 1 adalah empati. Empati itu kita harus tahu dia menolak karena apa gitu. Berarti pahamilah, oh masalahnya di situ. Kira-kira apa yang bisa kita bantu? Kenapa? Karena kita juga harus menjadi tempat di mana mereka bisa menyampaikan permasalahan mereka. Disitulah nanti kita bisa masuk gitu ya. Sebenarnya Islam punya solusi itu. Sebenarnya kamu kan juga tahu kenapa kok aku bukan tanpa masalah gitu ya. Boleh sampaikan bahwa kita itu bukan tanpa masalah ketika ngaji Islam. Ketika kita ngaji, ketika kita dakwah, itu bukan berarti kita bebas dari masalah kehidupan. Nggak usah pegang, Tetapi itu ada listriknya, lepas kayak. karena kita tahu Ya. itu kita butuhkan gitu. Itu butuh bekal. Nah, kalau kita nggak ngaji, ya jadi minim gitu. Kita banyak yang nggak tahu. Jadi Bismillah gitu ya. Kita nggak tahu. Saya kurang tahu kondisinya temannya sampean itu atau saudaranya sampean itu gimana kondisinya, permasalahannya di mana. Tetapi silahkan coba di-explore gitu ya. Jangan maksa karena sesuatu amal itu memang nggak bisa istiqomah kalau dipaksakan gitu. Ya, itu sekilas mungkin Mbak Silvi. Jadi saya buka feedback aja deh. Kalau mau diperdalam ya. Tadi sepertinya masih ada satu pertanyaan yang terlewat, bagaimana mempersiapkan apa tadi? Bagaimana cara mengisi waktu bagi para single untuk mempersiapkan sebaik mungkin menjemput jodoh? Belum terlalu kali ya. Sudah apa belum Mbak itu, Mbak? Ya, belum connect. Mbak Lintang? Ya, kita tunggu dulu mungkin lagi. Pencet mute. Oh iya. Ya, itu belum ya? Yang tadi bagaimana cara mengisi waktu? Jadi ngisi waktunya poin 1 ngaji. Tadi Mbak. Jadi saya ulang aja. Sebenarnya sudah saya satukan. Ngaji Islam dibagi lagi jadi 2 ya. Jadi memahami hukum-hukum Islam dan membangun kepribadian kita. Yang kedua adalah memahami hukum-hukum tentang pernikahan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, nggak sekedar ngaji Islam, tetapi juga belajar hal-hal yang praktis, teknis, semacam parenting, psikologi suami istri, itu penting. Itu Mbak. Jadi ngisi waktunya gitu. Nah, selain ngaji ya, atau belajar tadi, poin selanjutnya adalah tadi sibukkan diri dengan aktivitas yang produktif yang dapat pahala banyak. Apa itu? Dakwah. Dakwah itu membantu orang lain untuk mendekat kepada Allah dan melaksanakan kewajiban kita. Tuh. Jadi akhirnya nanti kita benar-benar insya Allah gitu ya, dengan kematangan itu Allah juga membukakan pintu. Tuh. Nah, kalau catatannya mungkin ya, jangan over juga gitu. Karena kadang-kadang mungkin catatannya karena kita merasa, oh aku sudah hijrah, aku pengen punya pasangan yang begini begitu. Poinnya sebenarnya bukan di situ. Gitu. Artinya kadang-kadang Allah kan menguji kita macam-macam ya, kita punya ujian masing-masing. Jadi ketika kita nanti matang itu secara keilmuan cukup, secara kedewasaan itu cukup, maka Allah akan menghadirkan ujian-ujian. Misal, Mbak, ada pilihan ta'aruf, yang ini begini, yang ini begitu, yang itu begini, misal. Nah, catatan saya bagi teman-teman semua yang masih singgelilah, jika memang belum pernah nyoba itu, silahkan kalau merasa sudah siap, ya, sudah siap secara mental dan cukup ilmu, pilih aja salah satu, jalani dulu. Kenapa? Dari perjalanan ta'aruf itu nanti sampean akan tahu pesan Allah apa dalam proses tersebut gitu. Jadi tawakal kepada Allah, nanti dari ta'aruf itu kita paham Allah sedang mengajarkan apa kepada kita tentang proses tersebut. Jadi yakin aja gitu, karena
Ketika kita yakin senantiasa berdoa kepada Allah, nanti pasti kita dikasih petunjuk. Gitu. Karena sudah tawakal di awal, ya jangan patah banget kalau nggak jadi gitu ya. Karena jangan anggap sekali ta'aruf pasti langsung nikah gitu. Jadi ada berkali-kali bahkan berpuluh kali bisa jadi gitu. Jadi alhamdulillah jika ya kita adalah bagian dari orang-orang yang tidak menutup pintu yang diberikan oleh Allah. Karena itu bisa jadi adalah bagian dari pelajaran Allah untuk kita gitu. Jadi jangan terlalu itu tadi ya, mungkin over apa ya, over target gitu. Tapi kemudian akhirnya kita tidak menyadari bisa jadi Allah sedang menunjukkan sesuatu ke kita lewat proses tertentu. Itu Mbak, catatan khusus. Ya, kalau tambahan, kalau saya merasakan sih gabung di komunitas ya, merasakan sekali. Jadi kalau kita udah gabung di komunitas, mungkin nanti di daerahnya teman-teman ada satu komunitas hijrah gitu ya, itu gabung aja di situ, cari aktivitas di sana, pasti akan ada banyak aktivitas di situ, entah nanti berbagi apa, terus nanti aktivitas dakwah bareng atau seperti apa. Itu yang paling dirasakan sekali ketika menunggu hilal hilal jodoh seperti itu ya. Ya itu. Itu pertanyaan yang sudah masuk dari chat atau dari teman-teman yang berbicara langsung. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Saya memberikan waktu di kajian-kajian ini lumayan lamanya 2 jam ya, karena saya ngebayangnya oh kayak sama offline kayak gitu, jadi bisalah lama. Tapi kalau seandainya sudah tidak ada, ya nggak apa-apa, kita akhiri saja. Sudah cukup, sudah selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jadi judul-judul yang seperti ini masih banyak nanti di beberapa pekan selanjutnya ya, pekan kedua, pekan ketiga sampai pekan minggu ke pertama Mei itu ada beberapa judul yang semacam ini. Kalau nanti baru keingat, wah tadi keinget nih belum tanya, terus belum dijawab atau seperti apa nanti di pertemuan selanjutnya. Atau kalau sudah ada sekarang silahkan. Ada lagi? Mau dicukupkan? Karena online jadi emang kita cepet ya, jadi nggak ada ribet siap-siap apa seperti itu. Jadi emang langsung ketemu ngomong selesai ya sudah gitu. Jadi emang kelas seperti emang cukup 1 jam atau 1,5 jam sudah cukup. Kalau pertanyaan itu tidak terlalu banyak. Ya sudah cukup kali ya. Ya sudah Mbak, apa-apa Mbak, kita closing statement saja dari materi kita kali ini. Belum di-unmute, nah ada. Ya, bismillah. Jadi closing statement-nya judulnya adalah Proud to be Single-lillah gitu ya. Bahan dasarnya adalah lillahi ta'ala. Jadi ketika kita punya keimanan yang kuat terhadap Allah, insya Allah kita menjalani setiap ujian apapun itu, baik dalam kondisi single maupun dalam kondisi yang lain, itu adalah lillahi ta'ala. Itu catatan pertama. Nah, penguat keimanan itu adalah memang butuh ikhtiar, yaitu ngaji. Semakin kita banyak ngaji, maksudnya dapat materi, punya pengalaman, insya Allah semakin matanglah kita. Jadi nantinya dalam ujian apapun di fase selanjutnya, baik itu, Allah alam ya, apakah kita nanti dikasih kesempatan oleh Allah menjadi single lebih lama lagi, ataukah kemudian nanti diambil oleh Allah sebelum menikah, ya, Allah alam, maka kita sudah mencatatkan diri di hadapan Allah, saya punya cukup bekal amal, gitu. Termasuk juga ketika misalkan Allah mengkodokkan setelah single kita menjadi seorang istri atau ibu, maka ketika kita sudah cukup bekal dengan ngaji itu, kita juga sudah siap untuk menghadapi apapun ujian ke depan. Karena memang kita sadari mungkin secara personal kita kuat, tetapi Allah menguji dan kondisi di sekitar bisa jadi tidak mendukung. Gitu. Jadi ya bersiaplah itu apapun ujian nanti ke depan, semoga kita adalah bagian dari orang-orang yang sudah berikhtiar maksimal untuk menjemput kodok-kodok yang lain di depan gitu. Ya, insya Allah itu jadi semangat untuk ngaji Islam gitu ya, dalam ujian apapun. Semoga Allah memudahkan. Afwan jika ada break-break suara-suara. Insya Allah itu Mbak Sylvie, jazakallah khair.
Hewayati. Jadi selain proud to single lila, terus bangga sebagai seorang muslimah, terus juga bangga sebagai seorang wanita. Karena wanita tuh multitasking, tuh bisa ngisi sambil ngurus anak kan luar biasa wanita itu. Allah ciptakan wanita dengan kesempurnaannya ya emang luar biasa. Yaitu yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Coba nanti kalau kan teman-teman di sini mungkin masih belum bertemu dengan komunitas komunitas hijrah di daerahnya masing-masing dan butuh penguatan. Coba nanti saya godok sama inisiator Inspiring Muslim Academy yang lain, mungkin bisa kita adakan kajian rutinan gitu ya setiap minggu sekali, dan itu nanti bisa kita kembangkan lagi. Jadi kita bisa bertemu di setiap minggu sekali dan penguatannya ya di Inspiring Muslim Academy ini. Coba nanti saya godok sama inisiator yang lain seperti itu. Untuk hari ini saya cukupkan, masih ada, kan kita ada 7 kali pertemuan ya, itu nanti masih ada 6 kali pertemuan, diharapkan teman-teman masih ikut di 6 kali pertemuan itu. Karena ada satu hadis yang mengatakan amalan itu tergantung akhirnya ya, ada yang mengatakan demikian. Jadi kita awalnya semangat, nanti akhirnya melempem, itu juga disayangkan. Ramadan juga kayak gitu kan, awalnya semangat, terus nanti akhirnya melempem, itu juga sangat disayangkan. Jadi kalau bisa, kita tetap istiqomah di Ramadan ini sampai 30 hari terakhir, semangatnya masih tetap ada, planning-planningnya masih ada, amal-amalan yang lainnya juga masih istiqomah sampai akhir, begitupun di kelas ini. Cuma 7 kali kok, nggak lama. Gitu. Dan tidak setiap hari, jadi setiap minggu sekali aja. Minggu depan insya Allah masih ada hari Sabtu kita ketemu sama Teh Yul, itu ngebahas apa ya? Lupa, nanti lihat jadwalnya ya. Terus nanti hari Minggu kita ketemu sama Teh Peggy, gitu. Nanti kita sharing-sharing sama Teh Peggy. Dan masih banyak sama mentor-mentor yang lain. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti rekamannya bisa dilihat di YouTube Inspiring Muslimah Academy. Insya Allah habis ini saya upload. Oke, cukup sekian. Terima kasih Mbak Lintang juga. Jazakillah khair sudah berkenan bergabung, sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan mengurus anak itu tidak mengecilkan semangat untuk berbagi seperti itu. Jadi ketika ada anak, tapi kita masih bisa berbagi seperti itu. Saya akhiri karena tadi diawali dengan basmalah, kita akhiri dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis, subhanakum bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya end all ya.